Hari ini adalah hari yang istimewa karena saat ini kita merayakan kemenangan Tuhan Yesus Kristus atas kuasa maut. Maka arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan dalam ibadah ini. Kita masuki gerbang Tuhan dengan sukacita, masuk ke dalam pelatarannya yang kudus dengan sorak-sorai karena Paskah kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Syukur pada Allah. Kita puji muliakan Tuhan Yesus, Sang Raja yang hidup, sekarang dan sampai selamanya. Ibadah Paskah saat ini, kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, kita khususkan di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kita masuk di dalam pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Kristus yang Maha Kasih, kami datang membawa diri kami yang penuh dengan noda dan dosa. Seringkali kami bersandar pada diri kami sendiri, menjadi angkuh dan congkak, merasa bahwa kami mampu melakukan segala sesuatu karena kekuatan serta kepandaian kami. Kami mohon. Kristus kasih
dalam kerjuan hidup. Kami mengandalkan hikmat manusiawi kami sendiri. Itulah yang menyebabkan kami seringkali merasa khawatir dan gundah atas berbagai pergumulan yang terjadi dalam kehidupan. Kami merasa Engkau jauh dari kami. Kami merasa tiada teman dalam menghadapi kehancuran hidup. Kami memohon. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Oleh karena kesombongan kami, seringkali kami mempermalukan Tuhan dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan kami yang jahat. Bukannya menghargai kesengsaraan, kematian, dan kebangkitan Tuhan, tetapi kami mengotori anugerah penyelamatan Tuhan dengan mengumbar hawa nafsu kami. Kami memohon. Ampunilah kami yang berdosa ini Tuhan. Bimbing kami untuk berjalan dalam kebenaran. Tolong kami lepas dari cengkraman keinginan hawa nafsu duniawi. Ajar kami meneladani Yesus Sang Guru, sehingga hati kami senantiasa dilingkupi damai sejahtera. Kami memohon. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Inilah anugerah Tuhan yang dinyatakan menurut kesaksian 1 Korintus 6 ayat 14. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai beserta kita. Di dalam
Mari kita bersama berdoa. Ya Tuhan Raja yang agung, terimalah segala pujian dan pengakuan kami. Dan sekarang bimbing kami menerima firman-Mu dengan Roh Kudus. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Jemaat yang dikasihi dan juga mengasihi Tuhan Yesus Kristus, Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal yang ke-28 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan ilah dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudara supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sana mereka akan melihat aku." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar akan firman-Nya dan memelihara dalam kehidupannya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi dan juga mengasihi Tuhan Yesus Kristus, terlebih jemaat GKI Tuhan yang terkasih. Hari ini merupakan hari yang awal di mana kita akan melakukan peribadahan secara online dan kita boleh menyaksikan dan bersama-sama terlibat dalam peribadahan ini. Hari ini hari Minggu Paskah, peristiwa akan kebangkitan Tuhan yang boleh kita rayakan. Walaupun memang terbersit ada kepedihan oleh karena situasi yang ada, di mana bangsa kita dan bahkan seluruh dunia memiliki pergumulan sama bagaimana mengatasi pandemi COVID-19 ini. Semua berjuang, semua berupaya. Tetapi juga kita boleh mendengar, kita menyaksikan ada kedukaan. Ada mereka yang berpulang, ada mereka yang meninggal. Tentu hal ini membawa kepedihan bagi mereka dan bagi kita semua. Nah, saudara dikasihi dan juga mengasihi Tuhan Yesus Kristus, hal ini menarik untuk bersama kita renungkan. Terlebih peristiwa Paskah yang diawali dengan penderitaan Tuhan
Tuhan Yesus Kristus, kematiannya di atas kayu salib, dan bahkan juga hari ini peristiwa kebangkitannya dari antara orang mati. Peristiwa yang kita lihat bukan hanya sekedar peristiwa yang membuktikan apa yang pernah Tuhan sampaikan, bahwa pada hari ketiga Dia akan bangkit dari antara orang mati. Tetapi melalui bacaan kita, melalui Injil Matius pasal 28 yang kita baca, diperlihatkan kepada kita satu peristiwa kehidupan yang baru. Peristiwa kehidupan yang ditandai dengan kebangkitan Kristus. Bahwa Dia memberikan kepulihan, bahwa Dia memberikan kekuatan, bahkan pengharapan di tengah penderitaan-penderitaan yang ada. Saudara dikasih Tuhan, Pendeta Anggar Ismail di dalam bukunya Selamat Paskah, beliau mengatakan bahwa kita ini seharusnya mensyukuri hidup yang sudah dipulihkan oleh Allah Bapa. Dan hidup mensyukuri itu harus dijalani pada masa ini. Bukan bicara tentang masa lalu, bukan bicara tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, tetapi adalah mensyukuri hidup oleh karena hidup yang dipulihkan oleh Allah adalah kehidupan pada masa kini yang harus kita jalani. Kalau demikian, apa relevansinya dalam konteks kita pada saat ini? Di tengah penderitaan, di tengah keterasingan, bahkan kita yang tidak bisa beribadah bersama-sama di gedung gereja. Apa arti Paskah bagi kita? Paling tidak Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada 3 hal yang saya bisa sampaikan. Yang pertama, bahwa kita melihat ada perubahan kehidupan yang dialami, kehidupan dari yang penuh dengan kejahatan, kehidupan yang penuh dari penderitaan, keputusasaan, keterasingan, kepada hidup yang penuh dengan kebaikan, kepada hidup yang penuh dengan pengharapan. Ada perubahan kehidupan di sana. Kita lihat perjumpaan Maria Magdalena dan Maria, di mana mereka berjumpa dengan malaikat dan bahkan mereka juga berjumpa dengan Yesus. Mereka yang kemudian memeluk kaki Yesus, mendekati Yesus, memeluk kakinya serta menyembahnya. Dan mereka yang kehilangan pengharapan oleh karena guru mereka telah meninggal. Mereka beroleh pengharapan yang baru. Hal yang kedua adalah mensyukuri kehidupan pemberian Allah ini dengan menjadi saksi nyata kebangkitan Kristus. Betul bahwa Maria Magdalena dan Maria ada di dalam ketakutan. Mereka ada di dalam kepedihan. Tetapi kita melihat bahwa ketika berita itu disampaikan, mereka bergegas, mereka bersukacita, bahkan mereka berlari cepat. Seperti apa yang disampaikan oleh penulis dari Injil Matius kepada kita semua. Hal yang kedua itu adalah bagaimana kita menjadi saksi nyata dari kebangkitan Kristus. Bagaimana kita menyaksikan Kristus yang bangkit itu dalam kehidupan kita. Banyak orang yang kemudian merasakan bahwa ketika tidak bisa melakukan ibadah di gereja, ada kepedihan, ada kesedihan,
dan seolah-olah mereka tidak mengalami perjumpaan dengan Kristus ketika hanya menyaksikan ibadah secara online. Benarkah itu semua? Bukankah Kristus pun menjumpai dimanapun kita berada, dalam situasi apapun, bahkan dalam kepedihan sekalipun, Tuhan pun hadir dan menjumpai kita. Maka apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan haruslah menjadi satu kesaksian yang nyata. Tidak hanya di gereja, tapi dalam kebaktian yang di rumah, oleh karena situasi dan kondisi yang belum memungkinkan kita untuk beribadah, untuk tidak menghentikan kesukacitaan perjumpaan Tuhan dengan kehidupan kita. Dan yang ketiga, saudara, adalah untuk menjadi saksi bagi Kristus dimanapun kita berada, dalam situasi apapun, bahkan dalam keberadaan kita sekalipun, kita yang mengalami kesulitan, untuk kita tidak pernah berhenti menjadi saksi bagi Kristus. Dan itu berarti bahwa kita pun juga dibukakan. Kristus yang hadir menjumpai kita dalam peristiwa Paskah. Kristus yang bangkit, yang berjumpa dengan Maria Magdalena dan Maria bersama dengan murid-muridnya. Kristus yang bangkit, yang saat ini kita rayakan, yang menjumpai kita. Itulah yang harus kita saksikan dan kita wartakan. Kristus yang hadir, Kristus yang menjumpai banyak orang. Untuk kita tidak hanya berhenti meratapi kesedihan dan kepedihan kita, tapi kita pun juga hadir dan bersama Kristus yang juga hadir di tengah penderitaan sesama kita. Mereka yang terdampak oleh karena pandemi ini, mereka yang kesulitan dalam pekerjaan mereka, banyak warung yang tutup, banyak pekerja harian yang mereka mengalami kesulitan untuk mendapatkan upah. Maka panggilan bersama kita adalah kita pun juga untuk hadir. Di tengah situasi tenaga kesehatan, rumah sakit yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan masker ataupun alat pelindung diri, bukankah Kristus pun juga hadir bersama dengan mereka? Dan panggilan bersama kita adalah juga hadir di tengah-tengah. Oleh karena itu, mari kita mensyukuri hidup yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, saya ingin mengakhiri dengan sebuah pantun yang kiranya dapat menolong kita untuk mengingat panggilan hidup kita karena peristiwa Yesus yang bangkit. Ada burung berwarna biru di sebuah dahan. Dahannya berwarna merah menyilaukan emas. Mensyukuri hidup baru pemberian Tuhan, karena Kristus telah membangkitkan kita. Selamat Paskah, Tuhan memberkati kita. Amin. Mari Bapak Ibu kita bersama bangkit berdiri dengan meletakkan tangan kanan di dada. Bersama-sama kita ikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dan Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan,
mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan di sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masuk di dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, dalam doa ini kami mengingat saudara-saudara kami yang masih bergumul dengan beban kehidupan mereka. Tolong mereka ya Tuhan, agar mereka menyadari bahwa kuasa kebangkitan Kristus mendatangkan kekuatan dan pengharapan baru dalam kehidupan mereka. Kami memohon, Kabulkanlah doa kami. Tuhan yang Maha Kasih, rahmatilah saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan persoalan dalam kehidupan keluarga mereka. Mereka yang bergumul dengan persoalan komunikasi dengan pasangan hidup, komunikasi antara orang tua dan anak-anak mereka, dan persoalan dengan keluarga besar mereka. Kasih Kristus kiranya menerangi akal budi mereka, sehingga mereka mampu untuk menyelesaikan pergumulan dalam kehidupan keluarga mereka. Kami memohon, Kabulkanlah doa kami. Tuhan yang Maha Murah, limpahkanlah berkat-Mu bagi saudara-saudara kami yang masih bergumul dengan persoalan ekonomi pribadi maupun keluarga, terlebih di tengah situasi pandemi, situasi COVID-19, bahkan juga oleh karena pembatasan-pembatasan yang ada. Kuasa kebangkitan Kristus kiranya mendatangkan pencerahan dalam iman mereka, sehingga mereka mampu mengatasi persoalan mereka. Kami memohon, Kabulkanlah doa kami. Tuhan yang Maha Cinta, tolonglah saudara-saudara kami, kaum muda yang saat ini sedang bergumul dengan pasangan hidup, pekerjaan, melakukan tanggung jawab pekerjaan ataupun pelayanan mereka. Cinta kasih Kristus kiranya menguatkan dan meneguhkan iman mereka, sehingga mendatangkan kemampuan bagi saudara-saudara kami kaum muda untuk mencari solusi atas pergumulan kehidupan mereka. Kami memohon, Kabulkanlah doa kami. Tuhan yang Maha Penyembuh, tolonglah saudara-saudara kami yang saat ini sedang menderita sakit, dimanapun mereka berada, derita sakit apapun, dan terlebih mereka yang ada di dalam kondisi dan posisi sebagai pasien dalam pengawasan ataupun juga mereka yang positif oleh karena COVID-19 ini. Mereka yang ada dalam proses pemulihan kesehatan maupun mereka yang sedang dan ada dalam usia lanjut. Tolong mereka ya Tuhan dalam setiap upaya untuk kesembuhan dan pemulihan kesehatan mereka, sehingga mereka senantiasa berpengharapan kepada Tuhan. Teguhkanlah hati saudara-saudara kami yang sudah lanjut usia, sehingga mereka senantiasa bersandar pada karya Allah Roh Kudus yang menghibur dan menguatkan mereka dalam kondisi tubuh yang lemah. Kami memohon, Kabulkanlah doa kami. inilah doa syafaat kami Tuhan. Dengarlah dan kabulkanlah doa-doa kami yang semuanya itu kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dimuliakan dan terpujilah nama Tuhan Sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengaturkan persembahan kepada Tuhan
sebagai wujud syukur kita atas berkat-Nya. Demikian juga sebagai tanda penyerahan diri kita atas rahmat Tuhan. Dengan mengingat sabda Tuhan yang tertulis dalam kitab Roma 11 ayat yang ke-36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara dapat mengumpulkan persembahan saudara dalam amplop dan kemudian saudara dapat berikan ke gereja, atau saudara dapat memberikan melalui transfer ke rekening gereja BCA Kantor Cabang Tuban dengan nomor 824 018 3227 atas nama Fani Susilowati atau Maria Kristina. Mari kita menyanyikan lagu untuk persembahan NKB 208 Tabur Waktu Pagi. Tabur waktu pagi, tabur berdikasih, tabur waktu siang, sampai senja. Nantikan tuanya pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Maju walau suka, takut bagi Tuhan, biar jiwa raga susah dan lelah. Sampai akhir nanti kita disambutnya, kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Mari kita berdoa. Bapa yang rahmani, kami membawa persembahan kami sebagai tanda syukur kami atas berkat yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan mencukupi kebutuhan rohani, demikian juga kebutuhan jasmani kami. Oleh karena itu Tuhan, terimalah persembahan kami. Sucikanlah persembahan kami. Pakailah persembahan ini sebagai sarana untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan melalui pelayanan gereja ini. Kami memohon, dengarlah dan kabulkanlah doa kami. Bapa yang rahimi, berkatilah kami yang dengan rela hati telah mengeluarkan tangan mengaturkan persembahan ini. Berkati setiap upaya maupun pekerjaan kami. Cukupkanlah segala sesuatu yang kami butuhkan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami semua mampu melaksanakan kewajiban sebagai bagian dari keluarga, gereja, dan masyarakat. Ajar kami untuk senantiasa mempersembahkan seluruh hidup kami, baik pikiran, buah kehidupan, maupun harta benda kami. Kami memohon, dengarlah dan kabulkanlah doa kami. Doa ini kami mohon di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan seperti pada permulaan, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, hadapilah hidup di depanmu dengan berani. Masa depan memang penuh ketidakpastian yang menakutkan. Tuhan tidak mengenyahkan ketakutan saudara,
tetapi kehadirannya akan menyertai saudara, sehingga sukacita kebangkitan Tuhan akan melampaui ketakutan saudara. Hidup menjadi ceria dan bermakna karena Yesus hidup. Kiranya Allah Bapa yang membangkitkan Yesus Kristus dari kematian terus menunjukkan kasih-Nya kepadanya. Kiranya Yesus Kristus yang telah menang atas dosa dan kematian menjaminmu untuk terus merayakan sukacita Paskah. Kiranya Roh Kudus, pemberi segala terang dan kedamaian, membaharui hatimu di dalam cinta Allah. Dan Allah yang Maha Kuasa terus memberkatimu, memancarkan terang Paskah bagi seluruh bangsa. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus.